Sobat Visip, kita jumpa lagi di podcast Visip Unsut Official Student Life. Kita bakalan ngobrolin keseruan kegiatan dan serba-serbi mahasiswa Visip Unsut pastinya. Dan hari ini kita bakalan ngomongin soal MBKM. Kita terfokus pada salah satu programnya yaitu PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, aku mau kenalan dulu nih. Halo semuanya, aku Dia Jenglona Salsabila, mahasiswa Ilmu Komunikasi Visip Unsut angkatan 2021. Dan di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama dosen keren dan juga teman-teman dari PMM. Nah, mungkin bisa kenalan dulu nih dari Pak Ganjar, monggo. Baik, terima kasih Ajeng. Saya Ganjar, saya dosen ilmu komunikasi ya pastinya. Kebetulan saya di Visip sebagai ketua tim MBKM juga di Visip, yang mana tim MBKM ini sebenarnya fungsinya tidak membawahi gitu ke prodi, tetapi kita fungsi koordinasi saja. Dan kebetulan di semester ini kita bertemu nih dengan anak-anak mahasiswa dari PMM ya. Ini salah satunya atau dua orang PMM yang kebetulan hadir di podcast pada hari ini. Mungkin saya bisa sebut nama tapi nanti kenalan sendiri ya kalian ya. Ada Jamie dan juga ada Wulan gitu aja. Oke, gitu. Makasih Pak Ganjar untuk perkenalannya. Mungkin dari Kak Jamie dulu bisa berkenalan sama teman-teman dari Sobat Visip. Terima kasih Kak Ajeng. Hai semuanya, nama saya Jamie Polando, asal dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjung Pinang, lebih tepatnya dari Provinsi Kepulauan Riau. Oke, dari jurusannya apa nih? Jurusan Sosiologi. Kak. Jurusan Sosiologi. Oke, selanjutnya Kak Wulan. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Jadi semuanya, aku Wulan dari Ronalia dari Universitas Pancasila, Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 20. Nah, untuk yang nggak tahu nih Pancasila itu di mana, letaknya ada di Jakarta Selatan ya. Tuh, ada di Jakarta Selatan. Oke, mungkin kita sebelum sharing-sharing nih, aku mau ngasih tahu sedikit ya ke teman-teman, ke Sobat Visip nih. Siapa tahu ada yang belum paham nih sama PMM itu apa. Jadi, kegiatan PMM ini merupakan salah satu program dari MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan pertukaran mahasiswa dalam negeri selama 1 semester. Dan untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi di seluruh Indonesia tentunya. Dan kakak-kakak ini juga dapat konversi 20 SKS ya Kak, kalau nggak salah. Iya, betul. Oke. Nah, Pak Ganjar nih mungkin bisa jelasin kalau di Visip Unsut terutama MBKM-nya tuh seperti apa sih, regulasi dan mungkin lain-lainnya seperti apa? Baik, terima kasih Ajeng. Oke. Jadi begini, untuk MBKM itu sebenarnya kan program dari kementerian ya. Jadi se-Indonesia itu semua kampus ya pasti MBKM semua, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kita sebagai salah satu fakultas yang berada di bawah naungan Unsut juga melaksanakan MBKM itu. Di Visip sendiri itu ada tim MBKM yang sebenarnya tadi sudah saya katakan di awal, kita bukan sebagai apa ya istilahnya ya atasan gitu ya atau payung gitu dari komisi MBKM di prodi. Tapi justru malah tim atau komisi MBKM di prodi inilah yang menjadi ujung tombak yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan SOP gitu, untuk pelaksanaan MBKM konversi seperti apa, penilaian seperti apa. Itu ada di prodi masing-masing. Nah, adapun kita sebagai tim MBKM di Visip itu kita memiliki 4 fungsi nih, Ajeng. Fungsi pertama kita memiliki fungsi koordinasi ya. Jadi untuk fungsi koordinasi ini kita melakukan kegiatan koordinasi tentu saja dengan komisi MBKM di setiap prodi. Jadi kita tahu gitu kira-kira konversi mata kuliahnya nanti seperti apa. Tadi kan sudah dikatakan 20 SKS kan. 20 SKS itu sendiri kan masing-masing prodi memiliki kebijakan. Misalnya berapa yang mata kuliah wajib gitu kan, berapa yang mata kuliah pilihan. Nah, itu yang nanti kita koordinasikan dalam rapat-rapat rutin tim MBKM di fakultas. Yang kedua adalah fungsi advokasi. Jadi ketika dalam kegiatan MBKM, ketika di kegiatan MBKM nih umpamanya PMM ini kan ada 5 bulan lebih ya sekarang.
nanti ketika di kegiatan tersebut, ketika ada sebuah masalah yang mungkin tidak bisa diatasi oleh mahasiswa yang bersangkutan, umpamanya ya, kemudian membutuhkan semacam advokasi dari tim MBKM, silakan saja nanti yang di lingkungan FISIP ini kontak kami di tim MBKM, permasalahan apa yang dihadapi, yang mungkin perlu bantuan dari kita semaksimal mungkin akan coba membantu melakukan advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fungsi fasilitasi. Jadi semacam menjadi jembatan ya fasilitasi ini. Kita yang berada di fakultas ini itu menjadi fasilitator dari komisi yang ada di prodi dan juga pusat MBKM yang ada di tingkat universitas. Pusat MBKM itu akan ada di bawah LP3M ya. Jadi kita menjadi jembatan antara di komisi di prodi tadi dengan universitas serta dari komisi prodi tadi dengan IDUKA atau mitra ya. IDUKA itu industri, dunia usaha dan dunia kerja. Itu menjadi fasilitator kita. Yang keempat, yang terakhir, tugas pokok fungsi kita adalah untuk mitigasi. Mitigasi ini kalau tadi advokasi adalah ketika situasi terjadi, nah kalau mitigasi ini pencegahan. Kira-kira seperti apa sih kira-kira pencegahan yang bisa kita lakukan ketika ada permasalahan di kegiatan MBKM biar permasalahan itu nggak terjadi. Soalnya kalau nggak ada mitigasi, kita tiba-tiba ada permasalahan, nah kita nanti bisa kaget kan ya, mau ada permasalahan apa yang kita nggak berharap ya, tetapi Antisipasi ya Pak. sebisa mungkin harus kita antisipasi permasalahan itu. Itu tugas pokok dan fungsi. Nah, adapun sebenarnya kita memiliki beberapa BKP ya teman-teman. Beberapa BKP ini bentuk kegiatan pembelajaran gitu. Nah, di bentuk kegiatan pembelajaran ini, Sobat FISIP kalau ingin melakukan MBKM, kegiatan MBKM itu setiap prodi punya kebijakan masing-masing, tetapi rata-rata itu ada di semester 5. Jadi semester 5, kalau Ajeng sendiri semester 3 ya. Iya. Jadi 2 semester lagi mungkin nanti bisa mulai mengambil kegiatan MBKM. BKP-nya bisa bermacam-macam itu. Bisa riset. Sementara ini yang sering kita lakukan itu ada riset, kemudian yang paling banyak itu magang. Gitu ya. Paling banyak magang karena magang ini mungkin relatif disukai. Jadi mereka mahasiswa itu bisa merasakan atmosfer di dunia kerja gitu. Sobat FISIP bisa merasakan bagaimana kerja misalkan di surat kabar, bekerja di NGO atau mungkin di biro iklan, itu seperti apa. Tapi sebenarnya ada BKP yang lain, ada bentuk kegiatan pembelajaran yang lain yang bisa dikonversikan juga. Riset umpamanya bisa, atau PMM ini. Nah, ini nanti PMM ini adalah salah satu untuk semester ini adalah percontohan ya. Jadi percontohan juga di Unsud dalam rangka offline, kan semester kemarin belum offline juga. Ini dalam rangka offline gitu. Jadi kira-kira seperti itu situasi MBKM yang ada di FISIP sendiri. Mungkin karena kita hari ini berfokus pada PMM nih Pak, saya mau bertanya lagi. Untuk dari luar ke Unsud dan Unsud keluar tuh perbandingannya seperti apa sih Pak? Baik, jadi data yang saya miliki ya itu sekitar ada 388 mahasiswa ya Sobat FISIP yang inbound ke Unsud, dan ada 70 sekian mahasiswa yang outbound ke kampus lain. Nah, ini tujuan kita sebenarnya sekarang adalah mengenalkan Unsud secara khusus dan juga Banyumas nih secara umum. Nanti kan teman-teman memang bisa cerita ya bagaimana bisa mengenal Banyumas kepada mahasiswa yang inbound di Unsud. Jadi kan kita punya slogan ini ya, bertukar sementara terkenang selamanya begitu. Jadi kita ingin nih memberi kenangan pengalaman juga kepada mahasiswa MBKM yang inbound di Unsud ini loh. Situasi di Unsud, perkuliahannya kita seperti ini, gedung kita, mungkin budaya, kuliner ya, apalagi wisatanya barangkali seperti itu di Unsud yang mungkin di tempat aslinya mahasiswa yang inbound ini belum atau nggak ada suasana yang di sini, kemudian makanan.
itu sebagian besar kita eksplorasi, kita berikan mereka ini kenangan. Nah, nanti mungkin bisa tanya juga nih ke teman-teman yang ikut PMM ini, kira-kira kenangan-kenangan seperti apa sih yang mereka dapat ketika melakukan program PMM di Unsut ini gitu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Ganjar nih ya buat informasi juga buat Sobat Visip semua yang barangkali ini pengen banget daftar MBKM terutama yang PMM, jangan lupa disimak terus sampai akhir. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama Kak Jemi sama Kak Wulan. Kenapa sih kalian milih Unsut gitu? Apakah sebelumnya kalian udah pernah mendengar tentang Unsut atau gimana nih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Jemi dulu kali ya. Baik, terima kasih. Alasan memilih Visip Unsut nih. Unsut. Kalau saya pribadi memang baru pertama kali dengar nama Unsut. Oh gitu. Nah, kebetulan karena kan kami sebelum mendaftar MBKM itu harus koordinasi dulu dengan Kaprodi masing-masing. Iya. Nah, jadi Kaprodi menyarankan di Universitas Jenderal Sudirman karena menurut beliau Unsut sosiologinya itu bagus. Waduh. Terutama di Visip gitu. Jadi kebetulan saya jurusan sosiologi, jadi saya ambil di Visip Unsut gitu. Oke. Jadi emang udah terkenal bagus nih ya, katanya udah langsung saran langsung dari Kaprodinya ya Kak ya. Oke, kalau dari Kak Wulan sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri karena aku MBKM-nya Prodi, jadi udah dari kampusnya menyarankan untuk langsung ke sini. Jadi kenapa aku pilih Unsut karena memang sudah dari akademiknya menyarankan kalau pertukaran pelajar itu langsung ke Unsut ya Visip. Oke. Tapi pernah nggak sih sebelumnya dengar kata Unsut atau tahu ada Universitas Jenderal Sudirman gitu? Tahu dong, karena teman aku ada yang sekolah di sini, kebetulan dia di FEB, dan karena ada teman juga di sini, jadi aku ambil kesempatan untuk pertukaran pelajar ke sini. Oke, jadi kalau Kak Wulan ini sebelumnya udah tahu, tapi kalau Kak Jemi ini malah baru pertama kali denger ya Kak. Tapi langsung diberi kesempatan untuk berkuliah di Universitas Jenderal Sudirman, tentunya di Visip Unsut. Nah, oke, mungkin selanjutnya nih aku mau tanya tentang ekspektasi kalian nih. Sebelum kalian datang ke Unsut, pasti kan kalian punya ekspektasi, wah belajar di sana tuh kayak apa ya gitu. Dan mungkin dibandingin sama realitanya yang udah kalian jalani selama 1 semester ini. Karena tadi udah dimulai dari Kak Jemi, sekarang mungkin dari Kak Wulan bisa jawab duluan. Oke, ekspektasi aku tuh kesini kayak ya belajar di kelas yang kursi-kursi kuliah, tau gak? Iya, ada meja gitu. Iya. Tapi pas aku nyampe di sini ternyata aku difasilitasin di smart room yang di kelas atas. Smart itu, classroom ya Kak? Iya. Dan di situ ternyata ngalahin ekspektasi aku fasilitas di sini. Oke, jadi berarti fasilitasnya di sini tuh malah melampaui ekspektasi ya? Iya, betul. Bagus banget emang smart classroom sih. Visip Unsut nih. Oke, kalau dari Kak Jemi gimana? Ya mungkin jelas secara masuk ke kampus baru pertama masuk di Visip di tempat asal juga kemarin masih online. Jadi setelah ke Visip ikut bertukar ini saya jadi merasakan belajar di dalam kelas bersama teman-teman seperti apa gitu. Mungkin sama halnya juga dengan teman yang dari UP, saya juga merasakan fasilitas yang sangat amat bagus di Unsut, sangat amat gitu. bagus ya. Terutama di Visip ini. Gitu. Oke, berarti kebetulan nih berarti kalian kuliah itu baru baru offline di Unsut gini ya? Iya betul, karena betul. kan di Jakarta sendiri waktu itu kena red zone. Jadi kita online terus tuh selama 4 semester, dan pas di mengikuti program ini di sini kita langsung offline dan ketemu teman-teman baru di sini. Oke, jadi pengalamannya itu udah pengalaman istilahnya ngampus offline pertama kali gitu ya? Iya, di Unsut Visip. Malah di Unsut gitu, bukan di asalnya gitu ya? Oke, kalau dari Kak Jemi juga kayak gitu? Iya, sama. 4 semester juga online. Waduh, berarti kalau Kak Wulan berarti sama teman-teman sebelumnya yang dari Universitas Pancasila nih belum kenal deket gitu ya karena online-nya. Iya, jadi karena kita cuman ketemu di Zoom, di Gmeet, jadi cuman tahu nama-namanya doang nih.
Akhirnya pas kita datang ke sini baru kita saling kenal di sini. Oke, jadi malah kenalnya di sini ya, di Visip Unsut. Keren banget emang. Oke, terus nih aku mau tanya, kan tadi kita udah tanya tentang fasilitas dan ekspektasinya gitu nih. Terus aku mau tanya dari segi pertemanan nih. Kalian kan di sini nggak bisa dong sama teman-teman dari PMM aja, dari luar Unsut gitu. Pasti kan kalian juga berteman nih sama teman-teman Unsut. Nah, kalian itu susah nggak sih dalam berbaur gitu, karena kalian kan membawa budaya yang berbeda gitu. Gimana sih cara kalian beradaptasi? Silakan, mungkin bisa dimulai dari siapa? Monggo. Kalau dari aku sendiri untuk pertemanan di sini nggak begitu sulit ya untuk beradaptasi, karena orang-orang di sini ramah, apalagi mahasiswa Visipnya. Bahkan aku tuh sering pergi keluar sama anak-anak Visip lainnya, diajak main, Nongkrong gitu ya? Iya, terus juga dikenalin tentang kayak curug-curug gitu sama curug. mereka. Berarti udah sempet main ke curug berarti? Udah, sampai dari awalnya aku nggak tahu curug sampai sekarang udah bosen sama curug. Oke. Dari nggak tahu sampai bosen ya. Kalau Kak Jamie gimana Kak? Iya, kalau untuk segi pertemanan jelas Visip Unsut luar biasa. Kalau untuk teman-teman di sini gitu. Keren banget ya. Pertama jujur, kebetulan saya juga sendiri dari provinsi, beda dengan teman-teman yang lain, ada perwakilan lain berdua atau bertiga. Kebetulan saya dari Kepri sendiri. Jadi awal-awal itu memang mainnya sendiri dulu gitu, sambil berkenal, terus masuk kelas. Kebetulan juga teman-teman di sosiologi itu luar biasa ramahnya. Ramah. Belum dipanggil udah dipanggil dulu. Dari mana. Gitu. Udah istilahnya sokap gitu ya, seakrab gitu kan. Tapi seneng kan jadinya, temannya banyak gitu. Terus di sini jadi nggak sendirian lagi gitu. Luar biasa, senang banget. Sering nongkrong gitu nggak kayak Kak Wulan gitu, keluar jalan-jalan? Kalau nongkrong sering, bahkan saya mengikuti di salah satu UKM di sini itu voli, sambil kemarin ikut latihan sama-sama dengan teman-teman di sini. Gitu. Oke, jadi sempet ikut UKM ya? Gimana nih kalau di UKM voli itu gimana? Maksudnya nyaman kah, atau dapat istilahnya insight atau pengalaman apa gitu? Jelas pengalaman baru dan ilmu baru, karena di Visip UKM-nya bukan hanya main-main gitu. Aduh, serius tapi ya? Betul-betul diajar sama pelatih yang memang punya kapasitas di voli sendiri kayak gitu. Kalau berarti di universitas asalnya kan juga pas kebetulan online ya, jadi belum ngerasain gitu ya. Tapi di sini udah belajar langsung offline, terus kesempatan ikut UKM, udah lengkap banget dah di Visip tuh. Visip Unsut dong. Terus nih, kita udah ngomongin pertemanan, sekarang aku mau balik lagi ke Pak Ganjar. Aku kemarin sempat denger nih Pak, masalah modul Nusantara. Yang kalau nggak salah itu adalah bagian dari program PMM itu sendiri, atau itu inisiatif dari Unsut gitu? Iya. Jadi PMM ini sebenarnya ada dua ya, Ajeng ya. Gitu Sobat Visip. Jadi kalau Sobat Visip tadi sempat disinggung sedikit mengenai cara kalau ingin PMM ya, ingin mendaftar PMM atau program MBKM yang lain umpamanya. Nah, ini teman-teman bisa dua jalur nih sebenarnya nih teman-teman. Sobat Visip juga bisa nih ya. Ini teman-teman secara umum dan juga Sobat Visip. Yang pertama lewat jalur lokal. Lokal artinya antar prodi gitu. Nah, antar prodi ini itu Sobat Visip bisa bertanya ke prodinya masing-masing. Prodi mana atau kampus mana yang sudah memiliki PKS, perjanjian kerjasama dengan prodi yang bersangkutan. Yang pertama itu. Nah, yang kedua itu Sobat Visip bisa ikut juga dalam program MBKM yang dari Dikti. Ya. Nah, yang dari Dikti ini prosedur daftarnya beda nih dengan yang dari antar prodi. Nah, kalau yang dari antar prodi seperti kasusnya Mbak Kak Wulan tadi. Ya, Kak Wulan itu antar prodi. Kalau Kak Jamie ini itu adalah ikut Dikti. Nah, jadi kalau yang ikut Dikti, ini kebetulan saya buka nih, teman-teman dan Sobat Visip juga bisa mendaftar nih di kampus Merdeka kemdikbud.go.id ya. Di situ Sobat Visip bisa mendaftar program MBKM, terutama kalau di sini PMM ya, pertukaran mahasiswa Merdeka ya, itu melalui
dikti, skema dikti. Nah, kalau dari skema dikti ini apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pembiayaan. Pembiayaan itu nanti teman-teman yang dari dikti itu nanti pembiayaannya akan berbeda dengan dari yang mendaftar di prodi. Nah, gitu. Yang mendaftar di dikti itu akan mendapatkan pembiayaan dari LPDP, ya kan? Kalau yang dari prodi itu nanti dari prodi masing-masing. Gitu. Nah, kemudian modul Merdeka itu bagaimana? Modul Merdeka itu program dari dikti. Oh, dari dikti. Dari dikti, sehingga yang mendapatkan modul Merdeka itu adalah dari PMM yang ambil dikti ya, Pak. Ambil dari dikti. Makanya tadi mungkin nanti dikonfirmasi ya Wulan dapat apa enggak modul Merdeka, karena Jamie pastinya harusnya dapat gitu kan. Karena modul Merdeka ini bobotnya kan 4 SKS, kan dikurangkan dari konversi yang 20 SKS. Jadi 4 SKS ini teman-teman yang ikut PMM dikti itu 4 SKS-nya itu adalah modul Merdeka. Bentuknya apa? Modul Merdeka itu sebenarnya adalah kebinekaan kan. Kebinekaan, mengenal lebih dalam budaya-budaya di Nusantara. Apa saja budaya di sini? Mungkin nanti Jamie bisa lebih cerita ya, karena yang menjalani gitu kan udah kemana aja, ngapain aja di modul Nusantara. Tapi kayaknya happy deh kayaknya ya. Walaupun si Kak Ulan ini ya tadi gak dapat modul Nusantara, tapi saya sempat ini mengampu di mata kuliah yang kebetulan banyak mahasiswa PMM juga, ada 10 mahasiswa PMM gitu Ajeng. Nah, ada 10 mahasiswa PMM ini, saya setiap kali perkuliahan itu kan kuliahnya di hari Kamis tuh ya. Kuliah di hari Kamis itu saya selalu tanya gitu. Saya sempatkan tanya ke teman-teman yang ikut PMM ini. Saya tanya begini, kalian sudah kemana aja nih minggu ini? Selalu saya tanyain gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka kesini itu nggak cuman istilahnya tuh kupu-kupu ya, kuliah pulang, tetapi juga dapat tadi yang saya katakan, bertukar sementara terkenang selamanya. Ada kenangan nih yang didapat. Oh, Purwokerto itu ternyata kayak gini ya, Banyumas itu seperti ini, kulinernya seperti ini, wisatanya seperti itu. Jadi teman-teman itu seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri ya, Pak Menteri, Pak Nadiem ya. Jadi ada insight nih, ada pengalaman ketika mereka melakukan pertukaran ya di sini. Pertukaran di sini sehingga nanti tercapai apa yang dicita-citakan, istilahnya itu flip learning. Flip learning itu gimana ya? Jadi flip learning itu kan flip itu diubah ya. Jadi yang semula pembelajaran di kelas diubah jadi di luar kelas, sementara hasilnya nanti dibawa di kelas untuk diceritakan juga. Jadi saya pinginnya seperti itu juga. Jadi teman-teman yang ikut PMM ini, mereka apa yang mereka dapatkan di sini tidak hanya di kampus ini saja, tapi juga di luar kampus, walaupun tadi tidak dikemas dalam modul Merdeka gitu kan. Tetapi tetap saya terlalu tanya itu setiap minggu. Ini sudah kemana aja nih kalian? Ternyata mereka eksplorasinya malah lebih jauh itu ya, aja. Ya. Saya kemarin sempat tanya-tanya, ada sampai ke Batik di Purbalingga, ada yang sampai di pantai Kebumen, pantai apa itu saya lupa, itu yang di ujung selatan sana, saya malah belum pernah ke sana. Iya sama Pak. Nah itu makanya saya juga ini luar biasa nih anak-anak UP ini ya yang PMM di Unsut, eksplorasinya cukup jauh. Gitu kira-kira seperti itu. Itu tadi dari sisi dosennya nih, dari pengurusnya nih ya, dari pengurus MPKM FISIP. Kalau dari Kak Jamie nih yang mengalami secara langsung modul Nusantara, itu mungkin bisa dijelasin kegiatannya apa aja, terus kemana aja mainnya, bisa dijelasin Kak? Silakan. Nah, jadi kebetulan kalau modul Nusantara itu ditentuin dari dikti yang disampaikan Bapak tadi. Jadi kami itu mengambil 4 SKS modul Nusantara, di mana di Unsut ini saya bilang luar biasa modul Nusantaranya. Gitu. Luar biasa lagi ya. Kami betul-betul diajak keliling, diajak mengenal kebudayaan Banyumas. Yang awalnya saya tahu Purwokerto itu kota, ternyata Purwokerto itu salah satu bagian dari Kabupaten Banyumas. Betul. Nah, jadi selain itu juga saya banyak mengenal budaya-budaya di sini, karena memang untuk kelas modul Nusantara sendiri itu memang kami diajak jalan-jalan setiap minggunya gitu. Bahkan setiap weekend dari mulai kami datang itu sudah mulai bergerak ke tempat
wisata-wisata, Desa Cikakak, Desa Adat Kali Tanjung, terus masjid-masjid sejarah, terus tempat-tempat wisata yang saya rasa kalau saya tidak ikut kegiatan ini saya tidak akan merasakan hal seperti itu gitu. Jadi bahkan saya merasa sangat beruntung diterima di Unsud, terutama di Fakultas Fisip, karena saya coba mengambil cita dari teman-teman yang lain, mengambil kampus lain, itu modul Nusantaranya malah macet, nggak berjalan lancar seperti Unsud. Waduh. Gitu. Bahkan kami teman-teman lain itu iri ke Unsud. Setiap minggunya Unsud itu jalan-jalan, mengenal kebudayaan, mengenal pariwisatanya seperti apa. Terus di modul Nusantara itu kami ada tiga ada kelas kebinekaan, ada kelas inspirasi, ada kelas refleksi. Nah jadi di kelas kebinekaan itu kami coba belajar buat yogurt dan lain-lain. Terus belajar membatik, terus belajar mengukir keramik. Di kelas refleksi kami bertemu dengan bupati, terus tokoh-tokoh yang dianggap menjadi inspirasi lah untuk kami ke depan, untuk menjadi cerita gitu sebagai motivasi kami untuk ke depan itu seperti apa gitu. Sementara kelas refleksi itu kami coba mereview apa yang sudah kami dapatkan, karena setiap bulan juga kami harus melaporkan hasil dari kami punya kegiatan modul Nusantara itu ke laman MBKN gitu. Oke, jadi bisa dibilang sebagai bukti ya kalau misalnya dari Unsud ini udah menjalankan modul Nusantara atau belum. Jadi ngerasa puas banget ya setiap minggu jalan-jalan gitu ya. Ngerasa puas sekali. Bahkan masih ada beberapa kelas modul yang belum selesai, yang akan nanti dilaksanakan pada akhir tanggal 18 untuk pentas seni akhir kami sebelum pulang. Sebelum pulang ya. Aduh, terakhir banget ya. Terakhir banget. Tapi mungkin ada nggak sih yang paling berkesan nih? Kemana, atau mungkin kulinernya atau kegiatannya gitu. Sesuai tagline yang ditentukan dari kementerian, bertukar sementara bermakna selamanya, itu memang luar biasa terasa gitu. Memang bertukar hanya 5 bulan, tapi maknanya itu mungkin saya akan rasakan sampai nanti bahkan dewasa nanti pun tidak akan terlupakan. Saya jumpa dengan teman-teman dari Jayapura sampai Aceh, bahkan bahasa-bahasanya itu berbeda-beda. Kami dikelompokkan dengan satu kelompok Nusantara yang mana kami coba berbaur, ini Indonesia gitu. Kami sebut Indonesia kecil di kota Purwokerto gitu. Luar biasa. Keren banget. Luar biasa, maknanya akan kami kenang sampai kapanpun gitu. Jadi pengen ikut deh, jadi pengen ngerasain juga. Kalau Kak Ulan nih nggak ngerasain berarti ya modul Nusantara ya? Iya, kalau aku beda dari Jamie. Kalau Jamie ada modul Nusantara, kalau dari Pancasila sendiri nggak ada. Cuman kami di sini suka diajak jalan-jalan gitu sama dosennya. Oke, jadi dari dosennya inisiatif gitu ya? Iya. Oke, jadi inisiatif jalan-jalan sendiri yang ngajakin dosennya. Jadi nggak merasa ketinggalan sama yang dari PMM Diktik ya? Iya, oke. Tapi kayaknya seru banget ya, aku jadi pengen. Kalau dari Kak Jamie paling terkenang tuh yang pas kemana? Ke desa wisata Kertun. Itu ngapain tuh? Nah, di desa itu unik. Bahkan di pintu masuk saja kami sudah dikenalkan dengan ukiran-ukiran kartun yang luar biasa cantik di dinding-dinding rumah warga gitu. Nah, jadi di desa Kertun itu kami diajarkan membuat karikatur wajah dengan sendiri. Terus diajarkan dengan salah satu inspirasi yang membuat majalah terkenal juga, majalah Bobo. Jadi kami langsung berkenal langsung dengan orang yang tepat gitu. Jadi selain dari gambar-gambar yang digambar di dinding, itu punya filosofi tersendiri, punya arti sendiri yang dijelaskan sama pemuda-pemuda terkait yang ada di situ gitu. Itu seru banget ya kayaknya. Seru banget. Aku aja kayaknya belum pernah deh. Itu di daerah sini aja kan? Sampai Purbalingga. Purbalingga tuh maksudnya masih deket lah ya. Iya, masih dekat. Tapi aku nih sebagai Purwokerto Tulen juga belum pernah sih. Jadi aku ngerasa agak iri juga nih sama Kak Jamie karena jalannya udah jauh banget gitu kan.
Aduh, nggak apa-apa sih. Mungkin ya kayak tagline-nya tadi ya, sementara tapi terkenang selamanya gitu, pasti bisa diceritain ya buat teman-teman nanti begitu sampai ke sana gitu. Dari Kak Wulan juga kan sering nongki-nongki, diajakin main juga sama dosen, mungkin bisa jadi cerita juga waktu pulang ke Universitas Pancasila. Betul. Nah, kita udah ngomong panjang lebar nih, sekarang mungkin aku minta pesan dan kesan dari Kak Wulan dan juga Kak Jamie. Kalau kesannya kalian nih ke Unsud kayak apa sih? Terus pesannya juga buat teman-teman kalian yang ada di Unsud dan juga dosen-dosen yang sempat ngajar kalian waktu itu. Mungkin ada pesan apa yang mau disampaikan, silakan. Oke, untuk kesannya sih sejauh ini FISIP Unsud udah menjamu kami dengan sangat baik. Jadi kalau misalkan aku bisa nambah di sini, kayak aku nambah deh di sini. Ketagihan ya berarti ya. Cuman pengalaman ini kan juga harus dirasain sama adik tingkat aku nanti next. Jadi kalau mereka kesini, mereka juga harus ngerasain apa yang aku rasain. Nah terus untuk pesannya untuk teman-teman FISIP Unsud, untuk dosen-dosennya juga, terima kasih udah ngejamu. Terus juga semoga hubungan kita tuh bukan nyampe nanti Desember doang nih. Nanti kalau misalkan aku main lagi kesini, kita bisa main-main lagi. Boleh. Boleh, siap Boleh. menjamu ya Pak ya? Siap. Kalau dari Kak Jamie nih kesan pesannya gimana? Kalau untuk kesan sendiri jelas sangat berkesan di hati saya, sesuai dengan tagline itu lagi. Iya, Bermakna ya. Akan bermakna selamanya gitu. Terutama saya hidup di kota yang luar biasa, kota atau Kabupaten Banyumas ini penuh cerita, dari tempe mendoannya, dari yang mana-mananya. Jelas itu sangat berkesan bagi saya. Untuk pesan yang pertama untuk para dosen di FISIP Unsud, terima kasih banyak Bapak Ibu telah membagikan ilmu kepada kami yang sangat luar biasa. Ilmu yang bermanfaat akan kami lanjutkan di perguruan tinggi asal kami. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman-teman yang akrab, yang baik, yang sudah menerima kami. Walaupun bahasa kita berbeda, tapi teman-teman tetap mau usaha untuk berkenal, untuk sama-sama belajar, sama-sama mencari pengalaman di FISIP Unsud gitu. Oke, makasih Kak Wulan, Kak Jamie. Nah, sebelum aku tutup mungkin dari Kak Wulan mungkin bisa mungkin karena tadi kan katanya puas dan ketagihan gitu ya. Mungkin bisa ngasih rekomendasi juga kalau ke teman-teman, mungkin nggak cuma sobat FISIP aja kan yang nonton podcast ini, mungkin juga dari luar FISIP Unsud mungkin bisa disarankan atau gimana gitu buat ngajak PMM ke sini gitu, mungkin silakan. Oke, karena aku dari MBKM Prodi di Universitas Pancasila, mungkin ini lebih ke untuk adik tingkat aku ya. Oke, jangan. Untuk nextnya gak apa-apa, ikutin aja pertukaran pelajar ini, karena yang kalian dapat itu di sini banyak banget. Kalian juga di sini nggak merasa terasingkan, tapi kalian merasa masuk ke dalam bagian dari teman-teman FISIP Unsud ini sendiri. Mulai dari fasilitas yang kalian dapat itu juga kalian bakal puas di sini, seperti yang tadi Kak Jamie bilang. Jadi kalau kalian penasaran, coba langsung daftar aja. Terus untuk teman-teman yang di luar Pancasila sana yang pengen pertukaran pelajar nih tapi bingung ke universitas mana, boleh ke Universitas Unsud, karena aku yang udah ngejalanin di sini pun ngerasa pengen lagi gitu di sini. Tagihan ya. Kak Jamie, silakan. Ya, jelas, jelas. Saya pasti mempromosikan ke adik-adik untuk ikut PMM 3 di FISIP Unsud. Kebetulan karena kampus kami itu swasta, jadi jurusannya juga semuanya ada di Unsud atau ada di FISIP. Ada jurusan ilmu komunikasi, ilmu politik, sosiologi dan administrasi negara. Jadi insya Allah setelah pulang dari ini saya akan bertemu dengan teman-teman adik tingkat untuk segera berbagi informasi lah apa yang saya dapatkan, terus manfaat apa yang bisa diambil gitu. Yang jelas FISIP Unsud harus menjadi tujuan utama untuk para jurusan FISIP gitu. Oke, jadi highly recommended nih kalau menurut Kak Jamie. Nah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol, cerita, sharing, ketawa ketiwi tentang PMM ya dengan Kak Wulan, Kak Jamie dan juga Pak Ganjar.
Semoga ini bisa jadi motivasi buat temen-temen dan sobat FISIP yang pengen join MPKM, terutama di pertukaran mahasiswa merdeka di next batch gitu ya, di batch selanjutnya gitu. Dan terima kasih sekali lagi aku ucapin untuk Pak Ganjar, Kak Jemi dan juga Kak Wulan yang udah mau berbagi dan ngasih kita insight serta ilmu tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk itu aku Diajeng Luana Salsabila pamit undur diri. Kita jumpa lagi di next episode of Podcast FISIP Official School Life. Bye bye.